Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Deta Tang Channel. Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan tugas 2.1A4.1 unggah tugas eksplorasi konsep modul 2.1 tentang diagram Fryer dalam pembelajaran berdiferensiasi. Penamaan diagram Fryer sendiri berdasarkan dari pengembangnya, yaitu Dorothy Fryer, yang merupakan educational psikologi. Dilansir dari forum eksplorasi konsep modul 2.1 guru penggerak, pengertian diagram Fryer adalah pengatur grafis yang digunakan untuk membantu membangun pemahaman atas kosakata. Dalam tekniknya, diagram Fryer akan menuntut seseorang untuk dapat mendefinisikan kosakata atau terminologi yang menjadi target untuk selanjutnya menerapkan pemahamannya dengan mengidentifikasi hal yang termasuk bagian dari contoh, bukan contoh, ciri-ciri maupun arti kata. Selanjutnya, informasi tersebut akan ditempatkan pada bagian yang terbagi dalam 4 bagian sehingga dapat memberikan representasi yang visual. Untuk lebih memahami diagram Fryer tentang pembelajaran berdiferensiasi, mari kita simak contoh berikut ini. Ketika membuat diagram Fryer, kita diharuskan untuk membaginya dalam 4 bagian, yaitu definisi, ciri-ciri atau karakteristik, contoh, dan juga bukan contoh. Definisi: pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha yang digunakan untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu setiap murid. Pembelajaran ini akan berfokus pada kesiapan belajar murid, minat belajar murid, dan juga profil belajar murid. Ciri-ciri atau karakteristik: tujuan pembelajarannya jelas, manajemen kelasnya yang efektif, penilaian dilakukan secara berkelanjutan, adanya keragaman guru dalam merespon atau menanggapi kebutuhan belajar murid, lingkungan belajar mampu mengundang murid untuk belajar, guru mengajar untuk mencapai kesuksesan. Setiap orang yang ada di kelas akan menyambut dan merasa disambut dengan baik serta saling menghargai. Guru dan murid berkolaborasi untuk pertumbuhan dan kesuksesan bersama. Ada keadilan dalam bentuk nyata. Murid merasa aman, nyaman, dan bahagia. Contoh: buat rencana pembelajaran yang dapat mengakomodir semua kebutuhan siswa. Guru menggunakan sumber strategi penugasan hingga penilaian yang bervariatif, mengelompokkan siswa sesuai kebutuhan mereka, meminta produk sesuai dengan kemampuan dan minat siswa. Ornamen di ruang kelas terdiri dari hasil karya yang mencerminkan keterlibatan siswa di dalamnya. Guru berkomunikasi dengan orang tua tentang minat serta gaya belajar siswa selama di rumahnya. Bukan contoh: siswa dikelompokkan berdasarkan kemampuan akademiknya. Rencana pembelajaran yang dibuat memihak pada salah satu kebutuhan siswa. Guru meminta produk sesuai keinginannya tanpa memperhatikan minat dan kemampuan siswa. Guru menggunakan sumber strategi penugasan hingga penilaian yang sama. Ornamen di ruang kelas standar dan kaku. Misalnya, hanya ada foto presiden dan wakilnya. Tidak ada komunikasi antara guru dan orang tua terkait gaya belajar siswa. Semoga ulasan mengenai diagram Fryer ini bermanfaat untuk kita semua, sehingga kita bisa semakin menghayati dan berperan aktif sebagai guru penggerak nantinya, yaitu guru yang bisa senantiasa tergerak, bergerak, dan menggerakkan untuk hal-hal positif demi memajukan pendidikan di Indonesia. Jumpa di video berikutnya. Saya Hiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.